فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Lagi Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'akhna fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bini rabbika fa'atit. Sekali lagi surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah sadrak wa ma anka wisrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah sudah dimulai tadi dengan tadarusnya. Boleh disiapkan dulu sebelum kita mulai. Berdoa dulu yuk. Doa kelasnya. Kelihatannya bisa nge-review materi yang kemarin, Pak. Saya yang kemarin tuh masih agak-agak denger tuh yang persegi gitu. Review materi yang mana? Yang kemarin minggu kemarin itu kan kayak bahas yang persegi, saya masih nggak ngerti, Bang. Segi 4 ya, persegi panjang sama persegi itu. Oke, kita review ulang ya. Udah jangan mainin kamera. Apaan sih kecil? Oke, ntar ya saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Cek kehadiran. Dulu. Kabar. Sekarang tanggal 9 Maret. MAR. Ahmad Arya nggak ada, mukanya nggak kelihatan. Nggak masuk nih. Oh ya, hadir. Oke. Alifa Mumtaziah. Hadir, Pak. Archie Kenzi. Hadir, Pak. Ardo Gani. Hadir, Pak. Arkadia Fawaz. Arkadia. Coba lihat di Zoom ada nggak partisipan? Oh iya. Enggak, masih ada nggak? Suaranya dong, Arkadia. Hilang dia. Kita pakai ini tuh guys. Kita pakai. Oh, ada. Masih ke mute Arkadia, sorry.
Raul. Raul lalu. Raul. Raul. 3, 2, 1, hangus. Oke, skip dulu ya. Atar Muhammad Ghazali. Ini minta diinin Pak Kevin apa? Nah, duduk. Duduk. Atar Muhammad Ghazali ada hadir? Zoom ada? Atar Muhammad Ghazali masih off cam, masih mute. Dulu ya, tidak ada respon. Aurelia Safina. Halo? Aurelia Safina. Cek, suara saya kedengeran kan ya? Tinggal ada lagi. Aska Muhammad Pasha. Aska Muhammad Pasha. Aska Muhammad Pasha. Cek, suara saya kedengeran nggak, Arkadia? Oh, pantesan. Salam. Ya, dia hadir ya. Bara. Jafar Putra. Hadir, Pak. Fatima Zanaya. Hadir, Pak. Vivi Fauzia. Hadir, Pak. Yanendra Valen. Hijriya Lovindi. Hadir, Pak. Imanullah Oracle. Hadir, Pak. Kanaka Praya. Hadir, Pak. Kaisya Adrian. Kaisya ada? Kaisya Adrian. 3, 2, 1. Skip dulu. Kinaya Sakinah. Kinaya Sakinah. Kinaya Sakinah. Apakah ada? Security participants. Kinaya Sakinah, halo? Belum ada? Luvena. Hadir, Luvena. Pak. Malik. Hadir, Pak. Marvel. Hadir, Pak. Muhammad Mikael. Safa. Muhammad Mikael Safa ada? Muhammad Mikael Safa tidak ada. Skip. Muhammad Afgan. Muhammad Afgan. Muhammad Afgan ada? Halo? Saya kalau pindah aplikasi otomatis mati ya kameranya. Saya lagi absen. Muhammad Afgan. Udah 3 kali panggil, kita skip dulu. Muhammad Herod Juno. Nada Kirana. Hadir. Hadir, Pak. Ya, Naila Mariza. Hadir, Pak. Nashwa Kamila. Nashwa Kamila.
Nashwa Kamila hadir? Nashwa Kamila, halo? Tidak hadir? Belum. Naira Umaiza? Hadir, Pak. Prameswari Syabira? Hadir, Pak. Quinza Buana? Hadir, Pak. Rifan Abrisam? Salma Humaira? Hadir, Pak. Zakia Mikayil? Hadir, Pak. Oke. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ada peringatan yang kira ya, kemarin berapa? Semangat ya. Yang perempuan nggak ada. Iya, nggak ada, Pak. Di Zoom semua. Ya, Pak. Oke ya, kita tadi, kalau di minggu lalu kan kita baru, atau saya baru ngasih tahu sedikit tentang materi ya. Dan mulai hari ini kita akan coba membahas, memulai pembahasan tentang segi 4. Di buku kalian itu halaman 112 ya. Halaman 112 dibuka bukunya coba. Halaman 112. Nanti hari ini ada tugas ya. Nanti hari ini ada tugas, kita coba mendalami, ada tugas di Google Classroom. GeoGebra. Seratus 112. Oke, udah kelihatan belum share screen saya? Satu, dua, tiga. Belum. Halo. Bentar ya. Ini saya live Zoom dulu ya, sebentar ya. Ada error nih, nggak bisa share screen di sini. Nitip dulu hostnya ke. Bentar ya. Ini iPad-nya nggak bisa share screen, sebentar saya live. Tadi ke disconnect kayak ini ya? Oke, I'm back. Oke, bisa. Suara saya sudah terdengar belum? Dengaran ya? Nice. Screen Zoom. Yang di rumah sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Pak. Share screen. Masih putih gitu, putih. Oke, sebelum saya bahas tentang segi 4 dan persegi panjang ya, khususnya persegi panjang dan persegi, kita coba review dulu. Sebenarnya segi 4 itu udah pernah dipelajari belum di SD? Udah kan? Waktu SD belajar apa aja? Luas keliling, terus ada apa lagi? Ada apa lagi?
Yuk. Simetri lipat, tuh ada simetri lipat, terus ada apa lagi? Simetri putar, pernah dengar simetri putar? Enggak pernah, oke. Simetri lipat, simetri putar, terus apa lagi? Ada lagi udah? Sifat-sifat persegi panjang. Sudah pernah? Apa? Apa sifat-sifat persegi panjang? Oke. Jadi gini, kenapa kita di SMP kelas 7 ini mempelajari kayak ulang gitu ya, ulang pelajaran SD. Pas segitiga, segi 4 itu kan udah pernah dulu waktu SD, ngapain kita belajar lagi. Jadi kalau kita menyebut dalam pembelajaran itu ada fasenya, ya kelas 7 ini adalah, atau SMP ya, SMP itu adalah fase di mana kamu sudah mulai berpikir abstrak. Bangun ruang. Oke. Bangun ruang. Ya, oke. Berarti udah belajar ya, kubus, balok waktu SD. Ya, oke. Kelas 6. Nah, kenapa kita coba mengulang lagi seakan-akan kita kayak belajar dari ulang lagi? Karena mungkin ya dulu waktu SD itu belum ya, itu ibaratnya kayak baru awalan aja, kayak memperkenalkan. Nah, baru nanti di SMP ini adalah yang benar-benar kalian memperdalam lagi ya tentang apa itu segi 4, segitiga, atau bangun datar ya, bangun datar. Karena nanti di dalam geometri itu nanti kita akan bertahap ya. Di SMP itu tahapannya yang pertama bangun datar 2 dimensi ya, 2 dimensi di kelas 7. Kemudian nanti di kelas 8 akan ketemu lagi geometri, yaitu bangun ruang sisi datar tadi yang sudah disebutkan oleh Arya, balok, kubus, prisma, limas, ya menghitung luas permukaan keliling, luas permukaan, kemudian volume dan seterusnya. Tapi itu nanti di kelas 8. Kemudian di kelas 9 nanti ada lagi geometri, itu bangun ruang sisi lengkung. Ya, bangun ruang sisi lengkung. Apa aja bangun ruang sisi lengkung? Ada yang tahu? Tabung. Apa lagi? Kerucut bola. Ya, tabung, kerucut bola. Nah, itu bertahap. Nah, makanya di kelas 7 ini adalah basicnya atau permulaan ya, permulaan untuk mempelajari geometri. Nah, yang kita pelajari apa aja? Yang kita pelajari dalam segi 4 dan segitiga, ini yang pertama adalah sifat-sifat ya, sifat-sifat dari suatu bangun. Ya, sifat-sifat dari bangun tersebut. Dan ini mungkin nanti kita akan merecall kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Seperti nanti pelajaran tentang sudut, kemarin kita belajar tentang sudut, kemudian kita belajar garis yang sejajar kemarin, dan yang lainnya mungkin akan masuk sini seperti aljabar ya. Nanti ada soal-soal yang ada kaitannya dengan aljabar di sini. Jadi Pak, ini kayak mengingatkan pelajaran materi ya, berdasarkan tambah-tambah. Betul, nanti kita coba tambah-tambahkan lagi atau kait-kaitkan lagi dengan materi-materi yang sudah kita pelajari di kelas 7. Oke, kita mulai dari halaman 112. Kita mulai dari persegi panjang. Kalau tadi saya menyebutkan waktu SD itu adalah kita belum belajar matematika secara abstrak. Abstrak itu bukan seperti abstrak yang kita pahami, abstrak itu nggak jelas, nggak beraturan gitu ya. Abstrak itu artinya, jadi gini, matematika itu tidak ilmu yang kita pelajari atau konsep dalam matematika itu sebenarnya sesuatu hal yang abstrak. Matematika persegi panjang. Ini ribet banget sih dari tadi. Udah. Udah ya, nanti kamu nggak fokus, nggak dengerin. Udah ya, nggak ada yang pegang-pegang kamera lagi ya. Oke. Saya ulangi. Tadi saya ngomong apa? Abstrak. Oke. Matematika itu abstrak itu bukan berarti acak-acakan, tidak beraturan begitu ya. Abstrak itu adalah sesuatu hal yang berada di alam konsepsi. Kalau saya memahaminya seperti itu. Abstrak itu sesuatu hal yang berada di konsepsi. Contoh gini ya, kita lagi bahas persegi panjang nih. Persegi panjang ini, pernah nggak kamu melihat di alam sekeliling kamu yang nyata persegi panjang gitu? Bentuk 2 dimensi. Kalau meja, ya meja itu bentuknya persegi panjang. Yang saya tanya persegi panjang. Persegi panjang 2 dimensi apa? Ya, yang 2 dimensi. Kertas itu 3 dimensi, setidaknya ada ketebalannya. Papan tulis, Pak. Bentuknya persegi panjang, ya papan tulis. Tapi persegi panjang 2 dimensi, ya itu adalah di tataran konsepsi. Itu yang maksud saya
matematika itu abstrak. Ya, abstrak itu ada di dalam alam konsep. Tidak bisa kita dapatkan dari hal-hal yang kita temukan sehari-hari. Tapi hal-hal yang kita temukan di kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari, itu menggunakan atau ada konsep matematikanya, itu maksudnya. Ya, misalkan tadi persegi panjang itu ya, ini meja kita yang kita pakai, itu bentuknya persegi panjang, secara tidak langsung gitu ya. Bentuknya persegi panjang. Papan tulis bentuknya persegi panjang. Layar laptop yang kita lihat itu bentuknya setidaknya diwakili oleh persegi panjang. Handphone yang kita lihat itu bentuknya persegi panjang. Nah, itu konsep matematika yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dulu monitor itu kayak kotak. Tabung zaman dulu. Zaman dulu. Ya, seperti itu ya. Oke, nanti kita bahas monitor nanti dulu. Kita bahas persegi panjang. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ketika nanti di SMP pelan-pelan kalian akan digiring ke arah matematika yang abstrak. Jadi gini, nanti ada materi matematika yang mungkin kita nggak bisa ngambil contohnya di kehidupan sehari-hari, misalkan ya. Nanti statistik gitu ya. Kalau statistik itu kan kumpulan data kemudian kita hitung, ya. Nah itu lebih tinggi lagi nanti derajatnya. Kalau misalkan ini, ya, ini masih kita bisa cari perwakilannya lah. Persegi panjang perwakilannya seperti yang kita lihat. Nanti lingkaran jam dinding yang kalian lihat di belakang gitu ya, itu bentuknya lingkaran. Nanti kelas 8 ya. Jadi seperti itu. Itu konsep matematika semuanya. Nah, konsep itu ya, konsep matematika itu yang kemudian merupakan abstraksi proses berpikir. Nah, makanya nanti pelan-pelan SD itu kalian masih konkret, maksudnya diarahkan ke hal-hal yang masih kalian bisa lihat, hitung, kemudian pegang ya. Contoh-contoh konkret. Fase SMP ini konkret abstrak ya. Jadi mulai nih kayak nanti ya mungkin suatu saat ada contoh-contoh yang contoh soal yang kita nggak pakai hal-hal konkret gitu ya, kita saya iya off karena pas ganti aplikasi otomatis kameranya mati ya gitu itu ya. Oke, nah kita mulai dari sifat-sifat persegi panjang. Halaman 113. Sisi-sisi yang berhadapan pada setiap persegi panjang itu sama panjang dan sejajar. Oke, kita coba pahami dulu arti dari sifat yang pertama ini. Pertama sisi. Persegi panjang itu dia punya sisi. Ya, sisinya ada atas, bawah, kanan, kiri, misalkan seperti itu ya. Nah, sisi yang berhadapan, apa itu sisi yang berhadapan? Ini kita sebut aja A, di sini B, di sini C, di sini D. Oke. A, B, C, D. Titik A, kita tarik garis AD, itu berhadapan dengan garis apa? Berhadapan dengan sisi yang mana? BC. Nah, ini sisi yang berhadapan. Yang berhadapan AB dan BC. AD dan BC. AD dan BC itu adalah sisi yang berhadapan. Kalau AB dan BC bisa nggak? AB dan DC itu juga berhadapan. Jadi kan ditulisnya gitu, sisi yang berhadapan pada setiap persegi panjang sama panjang atau sejajar. Jadi kalau AD itu hadapannya sama BC, kalau AB berarti hadapannya dengan BC. Itu sisi yang berhadapan dulu ya. Kemudian sisi yang berhadapan sejajar. Sejajar itu maksudnya apa? Ada yang masih ingat? Garis yang sejajar kemarin? Apa itu garis yang sejajar? Ya, begini. Maksudnya apa? Begini. Paralel ya. Paralel itu artinya sejajar. Ada yang masih ingat definisi dari sejajar itu apa artinya? Ya, garis yang sejajar adalah garis yang ayo. Garis yang sejajar adalah garis yang bedakan garis dan ruas garis. Pertama itu dulu ya. Kalau misalkan AD ini kita sebutnya ruas garis karena cuma segitu doang panjangnya. Tapi kalau garis, kalau kita sebut garis AD itu ada perpanjangan di sebelah kiri dan ada perpanjangan di sebelah kanan. Ini garis AD. Garis AD dan garis BC itu sejajar kenapa? Karena garis AD dan garis BC itu sejajar. Garis yang sejajar itu adalah garis yang tidak bertemu di satu titik atau tidak berpotongan di satu titik di perpanjangan kedua garis tersebut. Ya. Jadi kalau kita lihat ke sebelah
sebelah kanan terus ya, ini dia tidak akan pernah bertemu di satu titik. Ya, itu namanya garis yang sejajar. Atau lebih mudahnya lagi adalah garis yang memiliki kemiringan yang sama. Itu adalah garis yang sejajar. Miringnya sama. Ya. Oh, yang katanya misalnya nih garis miring sama garis miring kayak gini ya. Kalau garisnya itu kayak Ya, halo, sorry. Suaranya nggak kedengeran. Yang kayak garis miring gini-gini loh. Ya, betul. Ya, seperti yang kemarin. Ya, garis yang sejajar itu garis yang memiliki kemiringan sama. Misalnya saya punya garis. Misalkan saya punya garis seperti ini. Kalau garisnya itu miringnya sama, dia tidak akan bertemu di satu titik. Ya, ini namanya garis yang sejajar. Ya, garis yang sejajar. Seperti itu ya. Loko hilang. Loko geser. Ulang-ulang ya. itu trapesium di sana. Trapesium sembarangan itu. Tadi dari mana tuh rubahnya? Ya, sabar ya. Oke. Itu tadi garis yang sejajar ya. Nah, jadi sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang. Sama panjang itu artinya panjangnya sama. Ini AB juga sejajar dengan DC. Itu sifat yang pertama. Ya, sekali lagi, persegi panjang itu sifatnya adalah pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sama panjang. Nggak bisa ya, harus minum. Pak Fatir, Ya, maaf kalau ganggu, katanya Nashwa absen 28, laptopnya nge-lag. laptopnya kenapa? Nge-lag, Laptopnya nge-lag. iya. Oke. Ini kok saya nggak bisa ngedein suara ya? Cek. Suara kalian nggak masuk ke sini nih. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kemudian sifat yang kedua, halaman 113. Diagonal pada setiap persegi panjang itu panjangnya sama atau sama panjang. Diagonal. Ada yang pernah dengar diagonal sebelumnya? Diagonal. Saya cuma dengar tapi gak tahu arti. Nggak tahu arti. Apa itu diagonal? Garis miring. Oke, terus? Udah. Oke, jadi diagonal itu garis yang menghubungkan antara titik sudut yang tidak berurutan gitu ya. Itu kalau kalian lihat. Jadi gini. Oke, sebelum saya bahas diagonal deh. Jadi untuk penamaan dari sebuah bangun datar, ini ada aturannya. Jadi nggak sembarangan ya. Ini namanya bangun datar ABCD ya. Jadi arahnya itu A ke B, kemudian C, kemudian ke D. Balik lagi ke A. Dan ini berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Jadi bukan A, B, C, D gitu ya. Nanti kalau kalian lihat di buku-buku yang lain, itu akan selalu seperti itu. A, B, C, D. Atau ini bisa kita sebut BCDA atau CDAB. Selama dia arahnya masih sama dan selalu sambung menyambung setiap titik sudutnya, ya ini bisa juga disebut CDAB. Ya. Selama berurutan itu, ya ini adalah bangun segi 4 atau persegi panjang. Nah, kemudian kalau dari A ke B itu kan berurutan ya. Dari A ke B itu berurutan. A terus ke B, terus ke C. Dari B ke C itu berurutan. Dari C ke D itu berurutan. Dari D ke A itu berurutan. Kalau dari A ke C itu berarti melompatin satu titik sudutnya itu B. Nah, sehingga kalau kita tarik garis dari A ke C, itu adalah kita sebut ini garisnya garis diagonal.
secara informal atau secara tidak resmi ya garis diagonal itu posisinya miring. Cuma ya hati-hati aja kalau misalkan nanti gambar persegi panjangnya ini kita putar ya, kalau diputar tidak selalu garis diagonal itu yang miring. Jadi garis diagonal itu garis miring gitu Pak. Ya, garis yang sebenarnya definisinya itu tadi garis yang menghubungkan antara titik sudut yang tidak berurutan, tapi secara tidak langsung ya garis yang miring ini adalah diagonal ya. Garis miring ini diagonal. Jadi kan awalnya garisnya buat ini ya, buat misalnya ke AC atau BD. Iya betul. Secara tidak langsung jadinya di garis miring gitu. Ya. Ya begitu ya. Nah, itu diagonal. Nah, sekarang kita lihat sifat yang kedua itu diagonal. Diagonal pada setiap persegi panjang itu panjangnya sama. Jadi, panjang AC itu sama dengan panjang BD. Ya. Kalau panjang AC-nya itu sama dengan 25, maka BD-nya juga 25. Ya. Kalau yang ini panjangnya 25, maka yang ini juga 25. Maksudnya dari ujung ke ujung ya. Ujung ke ujung. Jadi sama, diagonalnya itu panjangnya selalu sama. Kemudian yang ketiga terakhir, diagonal-diagonal pada setiap persegi panjang itu saling membagi dua sama panjang. Oke, jadi dari tengah-tengah ini titik temunya, ya. Diagonalnya berpotongan di satu titik, kemudian berpotongannya itu dia akan membagi dua, yaitu dari B ke E, itu sama panjang dengan dari E ke D, ya panjangnya sama. Itu juga yang ini. E ke A dan E ke C itu panjangnya sama. Seperti itu. Oke. Itu sifat-sifat persegi panjang. Kemudian untuk sudutnya. Untuk memahami sifat-sifat sudut pada persegi panjang, lakukanlah kegiatan. Ya, ini mengukur pakai busur ya, tapi ini nggak usah. Kita udah kelihatan ya dari sini tuh sudutnya berapa sih di sudut A, sudut B, dan sudut C, kemudian sudut D, itu semuanya sama. Berapa derajat? Pak, tadi saya coba search di Google sifat diagonal persegi panjang, ada yang saling berhubungan sama tegak lurus. Tegak lurus dari mana, Pak? Ya, 90 derajat ya. Tegak lurus itu 90 derajat. Betul. Jadi sudutnya itu 90 derajat. Semuanya sudutnya 90 derajat di sini. Bisa ditulis ya, besar sudut pada setiap persegi panjang itu sama besar, yaitu 90 derajat, atau merupakan sudut apa? Siku-siku. Ya, silakan diisi itu di halaman 113 buat catatan kalian. Nah, terakhir baru itu ada definisi persegi panjang, halaman 114. Ya, persegi panjang adalah segi empat, yang keempat sudutnya siku-siku. Segi empat, yang keempat sudutnya siku-siku. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Persegi panjang itu adalah segi empat, yang keempat sudutnya itu siku-siku, dan memiliki sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Itu definisi dari segi empat. Nah, dari sifat-sifat yang tadi sudah kita coba pelajari. Oke, kita lanjut. Aduh, kok hapus semuanya. Oke. Saya belum bahas ke contoh soal ya, kita bahas persegi dulu di halaman 115. Setelah persegi panjang kita beranjak ke persegi. Halaman 116. Kita lihat ciri-ciri atau sifat-sifat persegi. Nah, semua sifat yang ada di persegi panjang tadi ya, seperti sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, kemudian diagonalnya sama panjang, kemudian diagonalnya berpotongan dan membagi dua sama panjang, itu ada di persegi. Sehingga secara tidak langsung kita bisa mendefinisikan persegi itu sebagai persegi panjang yang istimewa, atau dia adalah persegi panjang yang khusus. Ya, persegi panjang yang khusus. Pak, maaf. Mika ke DC, Pak, karena wifi-nya lagi bermasalah. Kenapa? Mika ke DC, Pak.
Wifi-nya bermasalah soalnya. Oke. Ini suara kamu nggak kedengeran di iPad saya ya, jadi. Kalau persegi berarti garisnya berpotongan itu 90 derajat ya? Ntar saya pakai headset dulu sebentar. Oke, suaranya munculnya di headset sini. Nah, oh ini ada headsetnya juga. Hah? Cek, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Pak. Kedengeran ya? Berarti kalau ini yang persegi ini berarti setiap garis ininya 90 derajat ya? 90 derajat nih. Tengah-tengahnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita sebut bahwa persegi itu adalah persegi panjang yang memiliki atau persegi panjang yang khusus, ya. Karena ada tuh di halaman 116 di bawahnya sifat-sifat persegi. Bangun persegi merupakan persegi panjang yang khusus sehingga sifat-sifat yang dimiliki oleh persegi panjang itu berlaku juga dalam persegi atau untuk persegi. Nah, delete. Ya, oke. Khususnya itu ada beberapa hal. Yang pertama, kalau di persegi panjang itu tadi dia punya dua sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ya. Tapi yang satu panjang, yang satu panjangnya lebih panjang daripada sisi yang sejajar yang lainnya. Jadi kayak AD itu lebih panjang daripada BC-nya. Nah, sedangkan kalau di persegi itu semua sisinya panjangnya sama. Dan diagonalnya itu berpotongan membentuk 90 derajat ya, atau tegak lurus. Perbedaannya di situ aja atau tambahannya. Diagonalnya berpotongan membentuk sudut 90 derajat di tengah-tengah. Kalau persegi panjang kan tadi diagonalnya berpotongan tapi sudutnya itu ya tergantung panjang sama lebarnya ya. Ya tergantung panjang dan lebarnya. Tuh. Kalau misalkan persegi itu selalu 90 derajat di tengah-tengah itu. Jadi kalau pengen bikin persegi itu berarti tengah-tengahnya harus 90 derajat gitu ya? Iya, sudut yang dibentuk itu 90 derajat. Diagonalnya berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Perbedaannya itu aja. Dan tadi ya sisinya sama sebenarnya. Kita belum bicara simetri putar ya nanti ya. Simetri putar nanti ada animasinya. Simetri lipat dan simetri putar. Kita bahas sifat-sifat yang kelihatan aja dulu. Oke. Sehingga nanti kalau misalkan kita mendefinisikan persegi itu dari sebuah persegi panjang, itu halaman 117 itu ada. Jadi persegi itu adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang, selesai. Kalau persegi panjang itu tadi sisinya ada yang sama itu hanya yang berhadapan. Kalau persegi itu semuanya sama, ya keempat sisinya sama panjang. Gitu ya. Oke, itu dulu dua untuk hari ini. Coba kita lihat di contoh soal halaman 114 untuk yang persegi panjang aja. Nah, ini yang tadi saya bilang kaitannya dengan apa yang kita pelajari hari ini itu mungkin berkaitan dengan apa yang kita pelajari sebelumnya seperti aljabar, kemudian nanti sudut, kemudian garis yang sejajar tadi ya. Nah, di soal-soal yang diberikan itu nanti akan ada kaitannya. Contohnya gini, nomor 1. Contoh soal nomor 1 halaman 114. Pada gambar di samping ABCD itu adalah persegi panjang. Panjang AB itu sama dengan 2X, panjang AB ya, panjang AB itu sama dengan 2X. Kemudian panjang BC itu sama dengan 17, panjang BC sama dengan 17 dan DC itu sama dengan 24, DC sama dengan 24.
Kemudian AD itu sama dengan Y plus 8 cm. Tentukan nilai X. Ya. Jadi ini materi kelas 7 semester 1 kemarin. Persamaan linear satu variabel. Tentukan nilai X. Berarti kalau X itu kan ada di sini ya, ada 2X ya. Kemudian apa kaitannya AB? Garis apa yang berhubungan dengan AB? Itu garis yang ada di hadapannya, yaitu DC. Sehingga 2X ini panjangnya akan sama dengan 24. Kita tinggal tulis 2X itu sama dengan 24. Nah, dari sinilah kemudian kita cari nilai X-nya, sama-sama dibagi 2. Ya, 2 dibagi 2, 1. Kemudian 24 dibagi 2. Kita dapat X-nya sama dengan 12. Ya. Jadi ini kaitannya dengan aljabar. Kemudian yang kedua, yang B. Tentukan nilai Y. Nah, kalau Y berarti nanti kaitannya di garis AD. Ya. AD ini Y plus 8. Kemudian garis apa yang berhubungan dengan AD, yaitu BC. BC ini berhadapan dengan AD. Sehingga kita bisa tentukan bahwa AD ini panjangnya sama dengan 17. Y plus 8 sama dengan 17. Ya. Y plus 8 sama dengan 17. Tinggal kita cari Y-nya, pindah ruas, ya, dikurangi 8, sini habis. 8, kemudian yang di sebelah kiri ini dikurangi 8. 17 dikurangi 8 itu sama dengan 9. Sehingga kita dapat Y-nya sama dengan 9. Untuk soal nomor 1 ini bisa dipahami? Saya masih muda insya Allah. Nanti ada latihan soalnya di halaman 115 itu. Kemudian yang kedua. Nah, ini yang ada kaitannya dengan sudut kita pelajari di sebelumnya. Oke, kita punya persegi panjang PQRS. Ya. Besar SQR, SQR itu berarti sudut SQR ya. SQR berarti sudutnya ada di sini. Besar SQR sama dengan 59 derajat dan panjang diagonalnya itu sama dengan 6,8 PR ya. PR ini sama dengan 6,8. PR sama dengan 6,8. Oke, satu-satu. Kita selesaikan yang sudut dulu. Yang A, berapakah besar PQS? Tadi di sifat-sifat persegi panjang besar sudutnya berapa di sini? 90 derajat. Berarti kalau ditanya besar sudut PQS, caranya gimana? Kita tinggal cari penyikunya aja kan. Penyiku dari 59. Penyiku dari 59 itu berarti 90 dikurangi 59. Atau 90 derajat dikurangi sudut SQR atau RQS. Ya. SQR atau RQS ini sama aja. Itu sudut 90 derajat dikurangi sudut RQS itu sama dengan 59 derajat ya, 90 derajat dikurangi 59 itu sama dengan 31 derajat. Sehingga besar sudut PQS itu sama dengan 31 derajat. Nah, sekali lagi kita tahunya ternyata dari sudut ini siku-siku. Berarti kita tinggal cari penyikunya saja. Kemudian yang kedua, garis QO, panjang QO. Ya, kita tahu tadi dari sifat-sifat diagonalnya, diagonal persegi panjang itu dia sama panjang. Ya, berarti kalau PR itu sama dengan 6,8, PR itu sama dengan 6,8, SQ atau QS ini berarti sama dengan 6,8 juga ya. Berarti SQ itu sama dengan 6,8 juga. Karena SQ sama dengan PR. QO itu ya, QO itu adalah setengah dari SQ. Ya, setengah dari SQ. Ya kan? QO itu setengah dari SQ. Setengah dari ini. Berarti karena tadi QO itu sama dengan QS itu sama dengan PR, berarti setengah QS itu bisa kita tulis setengah PR, sama aja ya. Karena kita tahu PR nih. Nah, berarti panjang QO itu adalah setengah dari PR. Tinggal kita kali setengah aja. Kita bagi 2. Setengah dikali 6,8 itu sama dengan 3,4 cm. Gampang kan? Pelajaran Pak Fatir tidak pernah susah. Ya kan? Oke. Oke, itu dulu untuk materinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang masih bingung, silakan. Arya biasanya mau nanya. Apa? Ini nggak ada pasang. Yang ini.
Oke, kalau tidak ada yang di rumah ada yang mau ditanyakan silakan. Siapa itu yang? Oke, sudah ya. Kalau nah, ini tugasnya. Tugas pertama di persegi panjang atau segi 4 ya. Halaman 115 itu untuk persegi panjang. Halaman 118 ini untuk yang persegi. 3 nomor aja masing-masingnya. GC nanti ada di GC tugasnya. Oke? Sekarang dong. Bawa buku tulis kan? Bawa buku tulis kan? Di foto kan Pak? Iya di foto nanti kalau kirim ke GC. Betul. Boleh. Apa 7F? 7F ada berapa orang sih? 34 ya? Oke, masih ada waktu 20 menit. Kalau bisa selesaiin sekarang. Yang ada gambarnya jangan lupa digambar ya. 4, 5, 6. Aduh, ngapain pakai Call of Duty? Wah, Call of Duty. Yang jadul Pak, Call of Duty 2. Pak, saya kayaknya kalau di mobil Saya kan Call of Duty tapi nggak dibolehin. saya malah dibolehin. Saya cuma inginkan cuma yang kedua dan ketiga. Itu dari mana sih? Dari download di Steam ya? Download di Steam apa? Bajakan. Steam Unlock, oh. Oh, saya mau punyanya di gini Pak, jadi nggak bisa multiplayer. Pirated Games. Jadi pokoknya kok Call of Duty 2. Udah matiin. Saya kayaknya segitu sama aja, Pak. Matiin. Tapi Anda yang lain ini cuma buka. Apa ya? Jangan ini. Kerjain soalnya, kerjain. Malah nyalain laptop. Lagian Apple ngecasnya pakai begituan, kagak bisa lah. Apple bajaan ternyata. Apple bajaan. Dia kerjain di mana, kek? Saya mau punya kertas Pak. Nah tuh kertas Arya atau ada kertas tuh. Minta. Ya, Anda bisa pakai itu Pak. Dan soal aja nggak sampai banyak. Sejak kapan saya ngasih tugas banyak? Nggak pernah. Sejak kapan saya ngasih tugas banyak? Bukan tugas banyak Pak. Apa sih?